Salam sehat Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang saya muliakan. Hingga Januari 2021 ini sudah setahun lamanya terhitung sejak WHO menetapkan wabah COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern, suatu level kedaruratan kesehatan masyarakat tertinggi dalam terma WHO. Seperti kita ketahui bersama, COVID-19 adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus corona yang penularannya adalah dari manusia ke manusia atau human to human transmission. Saudara-saudara yang saya muliakan, kurang lebih 70 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1968, WHO menerbitkan apa yang disebut sebagai WHO Monograph on Nutrition Infection Interaction. Ini adalah hasil penelitian dari Nevin Scrimshaw dan kawan-kawan dari MIT yang meneliti hubungan antara gizi dengan penyakit infeksi. Nevin dan kawan-kawan, Scrimshaw dan kawan-kawan menemukan bahwa ada hubungan sinergistis antara kurang gizi dengan penyakit infeksi. Sebagai contoh adalah diare. Hubungan sinergistis ini maksudnya bahwa kekurangan gizi akan memperburuk penyakit infeksi, memperburuk diare, dan sebaliknya diare akan memperparah kurang gizi. Caranya adalah orang yang menderita kurang gizi akan memiliki daya tahan tubuh yang rendah terhadap penyakit infeksi termasuk penyebab diare. Sebaliknya, orang yang menderita diare akan buruk pemanfaatan zat gizinya dan juga akan rendah asupan zat gizinya, misalnya karena selera makannya yang kurang, ataupun kalau mereka mengonsumsi makanan sebagian akan dibuang karena mereka mengalami diare. Itulah yang disebut hubungan sinergistis antara gizi dan penyakit infeksi. Saudara-saudara yang saya muliakan, pada dasarnya tubuh kita memiliki sistem pertahanan tubuh dan selalu berupaya untuk menjaga tubuh, melindungi tubuh dari tekanan dan ancaman dari luar, termasuklah tekanan penyakit atau penginfeksi tubuh, penginvasi tubuh, katakanlah virus atau bakteri. Dan tubuh selalu berupaya sekuat tenaga untuk menjaga, melindungi dirinya. Tapi ada saatnya tubuh tak sanggup menahan tekanan itu karena daya tahan tubuh kita lemah misalnya. Saudara-saudara yang saya banggakan, sistem pertahanan tubuh kita melindungi tubuh kita dari berbagai ancaman tadi itu bisa diibaratkan sebagai sebuah payung yang melindungi kita dari panas terik atau dari hujan. Panas terik atau hujan itu dalam kaitannya dengan penyakit itu bisa antara lain adalah mikroorganisme seperti bakteri atau virus, bisa juga sebagai parasit, misalnya cacing, bisa sel malignan, penyebab kanker misalnya, bisa alergen atau racun atau toksin. Nah, kemampuan tubuh kita menjaga tubuh kita sangat tergantung pada bagusnya payung itu. Kedapnya payung itu, plastik atau bahan pembuat payung itu yang sangat menentukan kemampuan payung melindungi kita. Demikian juga sistem pertahanan tubuh kita. Pelindung kita dalam payung itu adalah misalnya kulit, itulah yang melindungi kita dari invasi dari luar. Bisa juga misalnya lisozaim, bisa imunoglobulin atau komplement. Itulah yang melindungi kita, payung yang melindungi tubuh kita. Dan cara tubuh kita melindungi diri kita itu dilakukan dengan berbagai cara.
dengan berbagai sistem pertahanan tubuh dengan berbagai cara dan secara berlapis. Oleh karena itu, sistem pertahanan tubuh kita itu kita kelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu sistem pertahanan tubuh yang spesifik dan sistem pertahanan tubuh yang non-spesifik. Yang non-spesifik misalnya adalah kulit. Kulit kita adalah pelindung paling luar tubuh kita dan dia berupaya menghambat apapun, tidak spesifik, apapun yang berupaya masuk ke dalam tubuh. Dan tentu saja kesanggupan kulit melindungi kita akan sangat tergantung kepada integritas kulit kita. Kepaduan kulit kita akan sangat tergantung. Contoh sistem pertahanan tubuh yang non-spesifik yang lain adalah misalnya air mata kita. Jadi kalau ada cemaran masuk ke dalam mata kita, misalnya dengan spontan kita akan mengeluarkan air mata, dan itu sebenarnya adalah cara tubuh kita untuk melindungi dirinya. Air liur misalnya itu berupaya menghempang penginvasi yang masuk melalui mulut. Dan ada banyak lagi sistem pertahanan tubuh kita yang non-spesifik. Lalu yang kedua adalah sistem pertahanan atau sistem imunitas yang spesifik. Contohnya ini adalah sekresi antibodi. Inilah yang dikeluarkan tubuh ketika misalnya tubuh kita kemasukan virus atau bakteri setelah lolos lapis-lapis pertama, kedua sistem pertahanan tubuh kita, dan dia masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita mengeluarkan, mensekresikan antibodi. Itulah contohnya yang dikeluarkan tubuh, antibodi yang dikeluarkan tubuh ketika kita divaksinasi. Seperti kita ketahui, vaksinasi adalah bibit penyakit yang dilemahkan, dan ketika itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka itu akan merangsang antibodi kita, dan tubuh kita, sistem imunitas kita ada yang disebut dengan yang bisa mengingat kalau suatu saat nanti masuk lagi bibit penyakit yang sama dengan yang ada di vaksin itu, maka tubuh kita sudah mengingatnya dan dia akan segera mensekresikan antibodi untuk melawan penginvasi dari luar tubuh kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana zat gizi melindungi tubuh kita melalui sistem pertahanan tubuh kita? Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zat gizi berperan dalam hampir semua aspek sistem pertahanan tubuh kita. Misalnya termasuk yang sistem pertahanan tubuh yang non-spesifik maupun yang spesifik. Gizi yang baik misalnya akan nampak pada kesehatan kulit yang baik, dan itu akan memelihara tubuh kita, menjaga tubuh kita dari ancaman dari luar. Zat gizi yang cukup, yang baik, yang kita konsumsi misalnya, itu akan merupakan bagian komponen dalam sistem pertahanan tubuh kita di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, zat gizi berperan dalam hampir semua sistem pertahanan tubuh kita. Senyawa-senyawa kimia yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh kita misalnya, itu dibentuk dari zat gizi yang kita peroleh dari makanan. Itulah antara lain menunjukkan peran zat gizi dalam sistem pertahanan tubuh kita menangkal berbagai penyakit, termasuk penyakit infeksi seperti COVID-19 yang sekarang mewabah atau menjadi pandemi di dunia ini. Akan tetapi, apakah ada tangan tertentu, zat gizi tertentu yang mengklaim dirinya mampu melindungi tubuh kita atau mau meningkatkan daya tahan tubuh kita? Bapak dan Ibu semuanya, saudara-saudara yang saya muliakan, tidak ada zat gizi yang tunggal, pangan yang tunggal yang boleh mengaku dirinya mampu menangkal
atau melindungi kita melalui sistem pertahanan tubuh kita. Otoritas Keamanan Pangan Eropa misalnya menyatakan bahwa tidak ada pangan tunggal yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Hal senada juga dinyatakan oleh Perhimpunan Internasional bagi Immunonutrition, Imunogizi, yang mengatakan juga tidak ada pangan tunggal atau zat gizi tunggal atau zat gizi tertentu yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ada adalah pangan beragam, pangan seimbang, atau zat gizi seimbang. Oleh karena itu, pesan pertama adalah kita perlu mengonsumsi gizi seimbang. Untuk diketahui, prinsip gizi seimbang adalah pangan yang kita konsumsi beraneka ragam. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, pangan yang seimbang, pangan yang beragam tentu mengandung beragam zat gizi. Misalnya dia mengandung karbohidrat, dia mengandung protein, dia mengandung lemak, juga vitamin, misalnya vitamin A, vitamin B, vitamin C, D dan E, serta mineral seperti zat besi, seng, selenium, dan sebagainya. Juga makanan seimbang, pangan beraneka ragam juga akan kaya dengan antioksidan yang juga melindungi tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Bagaimana cara kita untuk menilai apakah pangan kita seimbang? Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ada cara yang mudah bagi kita untuk menilai apakah pangan yang kita konsumsi sehari-hari itu seimbang atau beragam. Bapak dan Ibu bisa menaksirnya dari makanan yang ada di dalam piring Bapak dan Ibu semuanya. Caranya adalah melihat porsinya. Jadi kira-kira porsi yang seimbang atau beragam adalah 2/6 bagian dari makanan yang ada dalam piring kita itu adalah makanan pokok seperti nasi atau kentang atau ubi. 2/6 lainnya adalah sayur. Kemudian 1/6-nya adalah lauk pauk dan 1/6 sisanya adalah buah. Jadi totalnya adalah 6/6 atau 1 piring, dan itu bisa kita taksir, kita perkirakan. Jangan seperti makanan yang biasa, misalnya 70% adalah nasi, lalu sisanya adalah lauk pauk, sayur dan buah, atau bahkan tidak ada di situ sayur dan buah. Jadi porsinya kira-kira seperti itu. Atau kita bisa menilai apakah pangan kita seimbang atau beragam dengan cara melihat warna makanan di atas atau di dalam piring kita. Makin berwarna makanan kita itu, makin beragam dia, itu kuncinya. Jadi misalnya makanan kita itu ada warna putih, ada warna hijau, ada warna coklat, ada warna merah. Kalau perlu ada warna ungu di situ, itu menunjukkan pangan kita itu makin beragam. Dan kalau pangan kita makin beragam, tentu dia makin seimbang. Oleh karena itu, aturan umumnya adalah makin berwarna makanan kita, makin beragam dia. Itulah yang perlu kita perhatikan kalau kita mau meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk menghadapi berbagai jenis penyakit, terutama penyakit infeksi seperti COVID-19 ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah kita harus menjaga agar status gizi kita, dalam hal ini berat badan kita, itu berada pada kategori normal. Itu bisa kita nilai secara sederhana dengan mengukur apa yang disebut sebagai indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh atau IMT diukur dengan cara membagi berat badan kita, berat badan dalam kilogram, dengan tinggi badan kita dalam meter.
dikuadratkan. Jadi IMT adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Misalnya Bapak dan Ibu memiliki berat badan 70 kg dan tinggi badan 160 cm atau 1,6 meter, maka indeks massa tubuhnya adalah 670 dibagi 1,6 dikuadratkan. Dikuadratkan dulu baru dibagi. 70 dibagi 1,6 kuadrat. Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat, tapi dalam meter, bukan dalam sentimeter. Kalau hasilnya di bawah 18,5, berarti kita mengalami kurang gizi. Kalau hasilnya antara 18,5 sampai 25, berarti status gizi kita normal atau berat badan kita normal. Kalau hasilnya di atas 25 sampai 30, itu berarti kita mengalami overweight atau kegemukan. Dan kalau hasilnya di atas 30, kita menderita apa yang disebut sebagai obesitas. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita harus berupaya menjaga agar jangan sampai status gizi kita kurang di bawah 18,5 atau status gizi lebih di atas 25. Karena kalau status gizi kita kurang, itu juga menurunkan daya tahan tubuh kita. Sebaliknya, status gizi yang lebih juga menurunkan daya tahan tubuh kita. Oleh karena itu, kita perlu menjaga berat badan. Zat gizi yang biasa dikaitkan terutama dengan kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh, antara lain yang menonjol adalah vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Sumber-sumber zat gizi ini tidaklah makanan yang terlalu spesial, itu banyak kita jumpai dalam makanan kita sehari-hari. Vitamin C misalnya itu mudah kita peroleh dari sayur-sayuran dan jambu kelutuk. Jambu kelutuk adalah salah satu jenis buah yang kaya vitamin C. Dia tak kalah dari jeruk misalnya. Vitamin E itu bisa kita temukan di berbagai makanan, sumber kacang-kacangan, ikan, dan juga hati. Jadi banyak sumber yang bisa kita peroleh. Vitamin dan mineral itu terutama kita peroleh dari sayur dan buah. Ya. Selanjutnya yang tak kalah pentingnya juga adalah vitamin D. Bapak dan Ibu sekalian, vitamin D bukan berasal dari matahari. Vitamin D dalam bentuk vitamin D yang belum aktif itu kita peroleh dari makanan, dari daging, dan dari sumber makanan lainnya. Matahari, sinar matahari berperan mengaktifkan vitamin D yang belum aktif menjadi vitamin D aktif di bawah kulit kita. Oleh karena itu kita perlu berjemur agar kita mendapatkan sinar matahari, agar vitamin D yang belum aktif yang kita peroleh dari makanan dan ada di dalam tubuh kita itu diaktifkan oleh sinar matahari. Waktu berjemurnya yang katanya yang paling tepat adalah sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 10, yaitu sekitar 20 menit. Itu cukup karena kita berada di daerah tropis, kita kaya dengan cahaya matahari. Bapak dan Ibu sekalian, gizi bukanlah satu-satunya, tapi itu penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sebelumnya, kita perlu mengantisipasi dengan cara menegakkan maksud saya, protokol kesehatan, tetap menggunakan patuh kepada protokol kesehatan, dan itu adalah upaya kita untuk menghindari
virus corona penyebab COVID-19. Dan kemudian vaksin kita harapkan itu akan melindungi diri kita, mengurangi risiko kita menderita COVID-19, dan salah satu upaya untuk mengakhiri pandemi ini. Oleh karena itu, mari kita mengonsumsi makanan seimbang, makanan yang beragam. Makanan seimbang dan beragam bukan berarti makanan yang mahal. Kita kurangi mengonsumsi makanan yang diolah. Kita kurangi makan di luar rumah. Karena secara umum, makanan di dalam rumah, yang diolah di dalam rumah, itu lebih menyehatkan dibanding makanan yang di luar rumah. Oleh karena itu, kurangi makan di luar rumah, kurangi makan makanan yang terolah, biasakan makan makanan yang segar, makanan dari sumber makanannya. Kalau perlu, memang kita membutuhkan suplemen, tapi yang lebih utama adalah kita mengonsumsi zat gizi dari pangan. Pada keadaan tertentu, kita perlu memang mengonsumsi suplemen. Semoga kita terlindungi, semoga kita terhindar dari COVID-19. Salam sehat, tegakkan terus protokol kesehatan, dan jangan lupa mengonsumsi pangan bergizi dan seimbang. Salam sehat kepada kita semuanya.